Ya, teman-teman, Mas Agus dikabarkan depresi dan hampir gila gara-gara uang donasi 1,5 miliar rupiah yang bersisa 1,3 miliar yang saat ini ada di Yayasan Teknopi. Kemarin sempat sempat dibuat untuk pengobatan operasi kelopak mata, namun si Mas Agusnya nggak berkenan hadir karena udah malu ke blinger malu dan udah tanggung membunyikan genderang perang ya teman-teman, ya mungkin malu ya kali ya. Ya, jadi teman-teman, ini kita akan sedikit bacakan ya terkait dengan Mas Agus dikabarkan depresi guys, hingga dikabarkan hampir jadi orang ODGJ ya teman-teman ya. Pas banget nih kalau ODGJ ini Teknopi lah yang paham nih kan bagaimana menyembuhkan gitu ya, dan bagaimana menindaklanjuti nih ya. Baik ya teman-teman, terutama saya mau mendoakan juga buat Teknopi ya yang saat ini diserang dari sana sini. Mudah-mudahan beliau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan belajar dari kesalahan. Isu-isu menggunakan narkoboy semoga tidak benar ya. Kalaupun benar, ini adalah masa lalu, harus diperbaiki, harus menjadi introspeksi diri. Apalagi namanya yayasan ya, itu berkaitan dengan uang masyarakat ya teman-teman. Nah baik, kita akan playkan aja video-video terkait dengan Teknopi, Mas Agus dan pengacaranya ya. Oke. Mas Agus bisa jadi gila gara-gara mikirin donasi 1,5 miliar rupiah. Kacang lupa kulitnya. Inilah pepatah yang dianggap cocok dengan Mas Agus, si penerima donasi 1,5 miliar. Ada hal yang mungkin dirasakan oleh Mas Agus. Ia takut uang yang sudah terkumpul diambil kembali dan tidak leluasa digunakannya. Hal ini seperti mimpi buruk baginya yang menjadi kenyataan seperti yang terjadi saat ini. Akibat terus memikirkan uang donasi, saya khawatir Mas Agus bisa drop hingga nanti depresi dan jadi ODGJ. Karena sebelumnya Mas Farhat juga menyampaikan, baik Mas Agus dan sang istri dikabarkan mau nekat bundir. Ya, jadi ini gini ya teman-teman ya. Aku merasakan apa yang dirasakan Mas Agus, aku juga merasakan apa yang dirasakan Teknopi gitu. Nah kalau dari sisinya Mas Agus, dia ini sebetulnya yang aku lihat punya indera ya, indera perasa gitu. Ini gelagat aneh juga ya, baik Teknopi ataupun Mas Agus ini sama-sama bisa merasakan gitu ya. Orang kan bisa merasakan chatnya nggak dibales, chatnya hanya dibaca gitu kan. Nah jadi udah ada dari awal itu perasaan yang mungkin kalau ini uang jatuh ke tangan Teknopi, ini bakalan susah kita gunakan gitu. Ya baik itu disalahgunakan ataupun digunakan hal-hal yang lain, itu tidak leluasa. Dan mereka kemudian ya saya duga menggunakan itu untuk kepentingan ini dan itu. Sebetulnya itu uangnya masih ada guys. Uangnya itu masih ada, cuman ya dalih lah itu digunakan untuk ini gitu. Itu semata-mata untuk melindungi agar uang itu bisa mereka simpan gitu. Ya tujuannya tadi untuk keberlangsungan hidup mereka gitu. Nah kemudian Teknopinya sendiri ya, ketika uang itu diambil ya, ini akan ada limit-limit ibaratnya, batasan-batasan yang nantinya akan untuk apa si Agus ini, yang dia nggak bisa menggunakan itu sesuka hati. Ya kan kita tahu ya teman-teman, di media beredar bahwasannya si Agus ini sudah membeli emas, sudah membeli handphone yang canggih, yang mahal, S23 ya teman-teman. Wah gila banget tuh. Dan bayar-bayar yang lainnya lah. Dan itu kan tidak bisa dilakukan jika donasi itu di tangannya Teknopi. Ya logisnya aja lah, untuk apa handphone 23 juta, 20-an juta, sementara handphone yang biasa aja bisa digunakan gitu. Kan gitu. Untuk apa juga beri emas yang gak ada sangkut pautnya dengan pengobatan. Nah ini semua gak akan bisa dilakukan sama Mas Agus ya, kalau donasi ini ada di tangannya Teknopi. Dan memang fakta memang seperti itu. Inilah ketakutan Mas Agus dan keluarga, makanya bisa jadi stres, depresi, bahkan sempat dikatakan mau bundir ya. Berdasar ya kalau mereka berpikiran seperti itu, dan sudah kejadian nih ketakutannya si Agus nih
1, 2, 3. Kita akan lanjut di part berikutnya. Misteri BNN periksa Teh Nopi terkait narkoboy. Agus dan pengacara ditangkap karena kegaduhan. Teh Nopi tanggapi pernyataan pengacara Mas Agus terkait tuduhan penggunaan narkoboy oleh Teh Nopi. Teh Nopi memberi tanggapan, kalau saya pernah terlibat kasus narkoboy, bicaralah harus berdasarkan bukti. Karena tuduhan miring dari pihak Agus itu, Teh Nopi gerak cepat dengan menunjukkan dirinya sedang di sebuah rumah sakit untuk dites urin. Pengacara lain yang merasa tuduhan PH Agus tidak berdasarkan bukti dan hanya fitnah pun menyarankan sebaiknya Teh Nopi laporkan balik saja mereka karena pihak Agus semakin semena-mena. Ya, makanya ini ya Teh Nopi ya, ini adalah buah dari keputusan Mbak Nopi sendiri ya. Awal mula suruh ngelaporin Bare tetap enggan gitu, malah mengedepankan perdamaian. Itu mengharap Agus tuh masih mau berobat dengan uang donasi yang dipegang yayasan. Nah, saya mau katakan gini, kalau Mbak Nopi, Teh Nopi tidak melakukan tindakan perlawanan, inilah yang terjadi saat inilah yang terjadi, dimana isu-isu miring Mbak Novi di masa lalu ya, ataupun yang sedang saat ini yang negatif ya, itu akan terus dibongkar sama pengacaranya si Agus atau pihaknya si Agus ya, untuk menjatuhkan nama Mbak, karena di sini kan simpati kepada Teh Nopi ini masih tinggi gitu. Nah, pengacaranya ini pinter mau menurunkan simpatik tadi daripada si Mbak Nopi, Teh Nopi, supaya Agus bisa naik. Dengan naiknya Agus bukan hanya donasi yang didapat, malah mungkin penggalangan donasi baru, itu yang ditakutkan. Nah, itu dari pandangan teman-teman lah, apakah pandangan ini salah gitu ya. Nah, ini kan Mbak Pratiwi ya, atau Mbak Novi ini kan melakukan berupa tes urin ya. Tes urin ini kan dilakukan pada saat ini ya. Sementara dugaan penggunaan narkoboy itu dulu kala, masa dulu gitu ya. Jadi ya bagus gitu ya, bahwasanya Teh Nopi sudah berubah gitu, dan nggak melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan itu lagi. Mungkin dulu pernah, masa lalu, namanya masa lalu ya, wallahu alam gitu ya. Makanya di sini harus dibuktikan ya. Kalau misalkan masa lalu dibongkar-bongkar sementara orang yang sudah berubah, ini bisa jadi pencemaran gitu ya. Karena pada saat ini ya dia tidak menggunakan lagi dan namanya tercemar karena sudah diungkit-ungkit yang seperti itu ya, jatuhnya pencemaran nama baik, dan harusnya dilaporkan saja Mbak Nopi sebelum cerita-cerita yang lalu-lalu akan terungkit kembali gitu ya. Karena pihak Agus semakin semedang, ratusan pengacara mau laporkan balik karena menuduh Teh Nopi gunakan narkoboy. Tak ada api jika tak ada asap, inilah yang dirasakan Teh Nopi. Netizen yang bersuara harusnya Teh Nopi melaporkan balik Mas Agus dan pengacaranya, namun enggan dilakukan. Malahan PH Agus makin menjadi-jadi dengan memfitnah sosok Teh Nopi dengan menyinggung sebagai pengguna narkoboy. Berdalih dengan mengantongi bukti, pengacara Agus seperti yakin akan menang perkara Agus dan Nopi tersebut. Dari kejadian itu, tak sedikit pengacara di tanah air yang meminta Teh Nopi untuk mengambil sikap dengan melaporkan pihak Agus dan pengacara karena bicara tanpa bukti dengan pasal pencemaran nama baik. Ya, jadi misteri bicaralah harus. Buat Teh Nopi ini adalah permintaan dari netizen semua, daripada donatur ya, penyumbang gitu. Nama Teh Nopi saat ini sudah ya entah diapa-apain lah sama pengacaranya si Agus. Jadi stoplah ini Mbak, jangan buat ini menjadi lebih dan lebih dalam lagi ya. Karena kalau nggak ada perlawanan, ini pengacaranya si Agus ini bakalan banyak entah apa-apa aja nih yang nantinya diomongin gitu loh ya. Tunjukkan rasa fight Mbak gitu dengan melawan balik dengan melaporkan gitu. Kalau itu tidak benar ya, kalau benar ya susah juga gitu. Apakah Mbak Novi tidak melaporkan karena apa yang dikatakan sama pengacara-pengacara Bang Agus itu, Mas Agus itu benar gitu? Nah, ini kan jadi misteri gitu. Kalau merasa itu tidak benar, laporkan saja Mbak. Nah gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.